Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita telah sampai pada penghujung bulan Ramadan. Insya Allah seminggu lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Bulan mulia ini akan datang di tahun yang akan datang. Pemirsa dimanapun berada, bulan Ramadan merupakan bulan mulia di antara bulan-bulan yang lain, atau biasa disebut Afdhalus Syuhur, bulan yang paling mulia. Kenapa bulan Ramadan ini mulia? Ada dua hal keistimewaan yang terdapat hanya pada bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan merupakan adalah syahrun nuzulul Quran, yaitu bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, pada bulan Ramadan ini ada yang namanya Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah sekali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, bagaimana sih cara kita memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan kita? Bukan berarti yang kemarin, yang 10 hari pertama, 10 hari kedua itu kita tidak maksimal. Nah, bagaimana sih caranya agar kita memaksimalkan 10 hari terakhir? Pemirsa dimanapun berada, ada dua kunci untuk kita menghadapi bulan Ramadan, atau lebih tepatnya menghadapi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, kunci pertama adalah kesiapan. Lalu yang kedua adalah pengkondisian. Persiapan seperti apa yang harus kita siapkan? Nah, persiapan ini seharusnya bukan hanya kita siapkan ketika malam 21, tetapi harus kita siapkan malah 2 bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu pada bulan Rajab, Sya'ban, dan 20 hari pertama bulan Ramadan. Untuk Rajab dan Sya'ban, sebagaimana yang Rasulullah lakukan pada bulan Rajab dan Sya'ban, Rasulullah itu memperbanyak puasa untuk melatih badannya, melatih fisiknya, melatih dirinya untuk berpuasa menghadapi bulan Ramadan. Nah, 20 hari pertama bulan Ramadan ini adalah bentuk persiapan kita untuk menghadapi 10 hari terakhir Ramadan, yang mana ini adalah puncaknya bulan Ramadan. Selain bulan mulia dilipat gandakan pahala, di 10 hari terakhir Ramadan ini terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih mungkin sekitar 83 tahun. Nah, ibadah kita ketika kita beribadah pada bulan Ramadan, kita tercatat beribadah 1000 bulan, atau mungkin sekitar kurang lebih 83 tahun. Masya Allah sekali. Nah, di 20 hari pertama bulan Ramadan itu biasanya 10 hari pertama mungkin badan kita, fisik kita itu belum terbiasa, yaitu masih adaptasi. Kita yang biasanya makan pagi, makan siang, tapi kita harus menahan itu semua sampai pada terbenam matahari. Nah, ini adalah persiapan. Lalu di 10 hari kedua itu biasanya badan kita sudah terbiasa, fisik kita sudah terbiasa dengan yang mana kita tidak makan dari pagi sampai terbenam matahari. Tetapi biasanya semangat kita yang berkurang. Semangat ibadah kita sudah merasa lelah, kita sudah merasa capek, kita sudah merasa ini sudah terlalu lama. Nah, biasanya semangatnya sudah. Nah, di 10 hari terakhir Ramadan ini seharusnya kita kembali meningkatkan hal-hal yang turun pada 10 hari kedua. Nah, kita harus memaksimalkan lagi. Kita harus membakar lagi semangat kita agar 10 hari terakhir Ramadan kita benar-benar tercapai sesuai target pahala kita. Syukur-syukur alhamdulillah kita bisa mengejar atau bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Berhubungan dengan malam Lailatul Qadar, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
malam Lailatul Qadar itu fil witri minal ashril awakhir, pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Pada bulan apa? Min Ramadan, pada bulan Ramadan. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan, Rasulullah memberikan clue, ibaratnya memberikan sedikit bocoran bahwasanya Lailatul Qadar itu adanya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka intailah Lailatul Qadar itu. Karena Lailatul Qadar itu begitu mulia, terjadinya pada bulan yang mulia, maka Rasulullah menyuruh kita untuk mengintai, untuk kita benar-benar mencari Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, Rasulullah hanya memberikan clue ini. Rasulullah tidak pernah memastikan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 21, 23 atau 25, 27 atau 29. Tidak. Hadis ini hanya menyatakan bahwasanya terjadinya di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti antara 21, 23, 25, 27 atau 29. Lalu apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah tidak memberitahu? Kenapa Allah tidak memberitahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Hikmahnya adalah agar umat Islam, agar orang Muslim itu memaksimalkan ibadahnya, bersungguh-sungguh beribadah pada bulan Ramadan, memaksimalkan ibadahnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena jika saja seandainya malam Lailatul Qadar itu Allah beritahu, Rasulullah beritahu, Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 23 misalnya atau 25 misalnya, maka niscaya bisa kita pastikan orang-orang hanya akan beribadah pada tanggal tersebut, pada malam tersebut. Tetapi malam-malam lainnya akan lalai beribadah. Karena sejatinya manusia itu ingin ibadahnya sedikit, tapi ingin pahalanya yang banyak. Namun di mana yang akan mendapatkan hal itu? Allah lebih suka ketika hambanya beribadah secara terus-menerus, secara kontinu, walaupun itu sedikit. Nah, itu Allah lebih suka daripada seorang hamba yang beribadah hanya pada satu hari, tapi beribadahnya sangat banyak sekali. Contohnya mungkin tidak terbiasa bertilawah Al-Quran, tidak terbiasa membaca Al-Quran, tapi dalam satu hari karena dia yakin itu malam Lailatul Qadar, dia menghatamkan bacaannya pada malam tersebut. Allah lebih suka yang kontinu, tapi sedikit demi sedikit, tapi dilakukan terus-menerus. Lalu apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah tidak memberitahu? Kenapa Allah tidak memberitahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Hikmahnya adalah agar umat Islam, agar orang Muslim itu memaksimalkan ibadahnya, bersungguh-sungguh beribadah pada bulan Ramadan, memaksimalkan ibadahnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena jika saja seandainya malam Lailatul Qadar itu Allah beritahu, Rasulullah beritahu, Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 23 misalnya atau 25 misalnya, maka niscaya bisa kita pastikan orang-orang hanya akan beribadah pada tanggal tersebut, pada malam tersebut. Tetapi malam-malam lainnya akan lalai beribadah. Karena sejatinya manusia itu ingin ibadahnya sedikit, tapi ingin pahalanya yang banyak. Namun di mana yang akan mendapatkan hal itu? Allah lebih suka ketika hambanya beribadah secara terus-menerus, secara kontinu, walaupun itu sedikit. Nah, itu Allah lebih suka daripada seorang hamba yang beribadah hanya pada satu hari, tapi beribadahnya sangat banyak sekali. Contohnya mungkin tidak terbiasa bertilawah Al-Quran, tidak terbiasa membaca Al-Quran, tapi dalam satu hari karena dia yakin itu malam Lailatul Qadar, dia menghatamkan bacaannya pada malam tersebut. Allah lebih suka yang kontinu, tapi sedikit demi sedikit, tapi dilakukan terus-menerus. Lalu apa sih yang Rasulullah lakukan ketika menghadapi 10 hari terakhir Ramadan? Yang pertama, Rasulullah melaksanakan itikaf, yaitu berdiam diri di dalam masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurangi hal-hal duniawi. Contohnya mungkin saja ketika di 20 hari pertama Ramadan kita banyak mungkin buka bersama di sana, buka bersama di sini, atau mungkin banyak hal-hal yang sampai membuat kita lalai akan akhirat kita atau akan ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita. Lalu yang selanjutnya, memperbanyak munajat, memperbanyak doa.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dimanapun berada, ada satu doa yang mana dianjurkan sering kita baca pada bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir Ramadan. Doanya seperti apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau bisa diganti fa'fu anna, yang mana artinya, ya Allah, sungguhnya Engkau maha maaf, mencintai maaf dan saling memaafkan, maka maafkanlah kami, atau maka maafkanlah saya. Itu adalah doa yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah anjurkan untuk kita baca pada bulan Ramadan, terutama kita maksimalkan, kita perbanyak munajat itu pada 10 akhir bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena kembali lagi ke topik yang tadi, karena di 10 hari terakhir Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana bisa jadi doa kita, ibadah kita yang kita maksimalkan itu ternyata tepat pada malam Lailatul Qadar. Lalu yang terakhir, apa yang Rasulullah lakukan ketika 10 hari terakhir Ramadan? Beliau memperbanyak membaca Al-Quran, yang mana artinya memperbanyak, memaksimalkan. Bukan berarti di 20 terakhir kemarin, 20 hari sebelumnya itu tidak membaca Al-Quran, tetapi di 10 hari terakhir ini lebih diperbanyak lagi membaca Al-Qurannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga Ramadan kita pada tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kita lebih banyak mengambil hikmah, dan Ramadan ini bisa membuat kita mendapatkan hidayah, yang mana ibadah-ibadah yang kita biasa lakukan di bulan Ramadan terus akan kita lakukan juga di luar bulan Ramadan, bahkan sampai ke Ramadan berikutnya. Seperti kita terbiasa tarawih mungkin nanti di bulan Syawal, dan seterusnya, itu kita terbiasa melaksanakan tahajud karena kita telah terbiasa di bulan ini, yang tilawahnya mungkin setiap hari bisa perharinya bisa 1 juz. Semoga itu bisa kita jaga sampai seterusnya, sampai menghadapi Ramadan berikutnya. Semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan kita yang mungkin tinggal seminggu lagi. Dan semoga Ramadan ini pergi dengan meninggalkan banyak hal-hal baik dan hal-hal perubahan yang baik untuk diri kita. Semoga Ramadan, bulan mulia ini, juga bisa memuliakan diri kita, memuliakan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Jika ada kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Allah. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.